Halo, selamat datang kembali. Kita semua tahu kan, ada satu ujian akhir yang pasti kita hadapi, kematian. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa yang menentukan kita lulus atau enggak dalam ujian itu? Hari ini kita akan kupas sebuah perspektif spiritual tentang ujian terakhir ini, dan apa sih artinya benar-benar siap melepaskan ikatan duniawi. Jadi, begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama kita bakal coba pahami dulu apa sih ujian terakhir itu. Terus kita akan bedah ikatan-ikatan apa aja yang bisa menahan kita di dunia ini. Terutama, nah ini yang seru, soal lingkaran dendam turun-turun-temurun. Habis itu, kita cari solusinya, ada dua kunci penting. Dan puncaknya, kita akan belajar tentang seni memaafkan yang sejati. Gimana? Menarik kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ujian terakhir manusia. Anggap aja begini, kematian itu bukan cuma akhir, tapi semacam evaluasi akhir. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pas ajal menjemput, apa sih yang jadi penentu kita ini lulus atau gagal? Tolok ukurnya apa coba? Dan ini risikonya loh. Kalau gagal, menurut sumber yang kita bahas, kita bisa jadi arwah penasaran. Terjebak di dunia ini. Dan yang bikin terjebak itu bukan kekuatan dari luar, tapi ya dari dalam diri kita sendiri. Hasrat, keinginan yang belum kelar. Atau istilahnya itu nafsu. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam, apa sih penyebab kegagalan itu? Kita akan fokus ke ikatan-ikatan apa aja yang ngebuat kita susah lepas dari dunia. Nah, biang keladinya itu disebut nafsu rasa aku. Gampangnya gini, ini tuh hasrat yang dasarnya ego. Rasa ini punya gue, ini milikku. Bisa ke orang, ke barang, bahkan ke ide-ide kita. Nah, rasa memiliki inilah yang jadi kayak rantai gaib yang memberatkan kita. Di slide ini kita lihat dua contoh yang paling umum ya, keterikatan sama harta dan keluarga. Tapi sebetulnya nafsu rasa aku ini lebih luas dari itu loh. Coba dipikirin, jabatan yang kita bangga-banggain, reputasi yang kita jaga setengah mati, atau bahkan dendam-dendam kecil yang kita simpan. Semua rasa ini milikku atau inilah aku, itu jadi semacam jangkar yang nahan kita pas waktunya kita harus pergi. Keduanya, harta dan keluarga, sama-sama kuat ikatannya. Sekarang kita kerucutkan lagi pembahasannya ke bentuk keterikatan yang paling korosif. Dendam. Dan ini bukan sembarang dendam loh. Ini dendam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap siklus dendam itu selalu dimulai dari sini. Sebuah ketidakadilan. Entah itu pembunuhan, penindasan, atau hak yang dirampas. Pokoknya tindakan inilah yang menanam benih dendam di hati korbannya. Nah, apa yang terjadi kalau si korban ini meninggal tapi dendamnya belum tuntas? Arwahnya jadi terperangkap, nggak bisa kemana-mana. Dari alamnya, arwah ini kemudian mulai mempengaruhi keturunannya, menularkan rasa sakit yang sama, menanamkan keinginan balas dendam yang sama persis. Dan ya udah, bisa ditebak lanjutannya, pengaruh dari arwah ini mendorong generasi yang baru untuk balas dendam. Akhirnya tindakan balasan ini menciptakan korban baru, dan siklusnya mulai lagi dari awal, jadi lingkaran setan yang nggak ada putusnya. Sumber yang kita bahas ini mengambil contoh konflik Israel-Palestina sebagai gambaran skala besarnya. Menurut mereka, di balik semua urusan politik dan agama, sebetulnya ada jutaan arwah yang masih memendam dendam dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Dan mereka ini, tanpa sadar, memakai keturunan mereka yang masih hidup, ya kayak bidak catur aja, untuk melanjutkan perang mereka. Sumber ini menggambarkannya persis seperti benang kusut. Kalau konfliknya udah sepanjang itu, nyalahin satu pihak aja itu jadi percuma. Kenapa? Karena seiring waktu, semua pihak itu pernah jadi korban, tapi juga pernah jadi pelaku. Rantai sebab akibatnya udah terlalu ruwet untuk diurai. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mutusin rantai yang kelihatannya mustahil ini? Nah, sekarang kita geser dari masalah ke solusinya. Ternyata ada dua kunci utamanya. Solusinya ini datang dari dua arah nih. Yang pertama, ada intervensi dari alam spiritual atau ilahi. Dan yang kedua, ada bagian kita, tanggung jawab kita sebagai manusia. Dua-duanya ini harus jalan bareng, nggak bisa salah satu aja. Kita bahas kunci pertama dulu ya, intervensi ilahi. Menurut sumber ini, sekarang ada malaikat-malaikat khusus disebut Mukaribin Nurani dan Yasin yang turun tangan langsung. Mereka ini mendekati setiap arwah yang terjebak satu persatu, nunjukin kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu dan ngasih harapan baru. Harapan inilah yang jadi motivasi buat para arwah untuk mulai melepaskan cengkraman mereka dari dunia manusia. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa harus pelan-pelan? Kenapa nggak langsung aja? Nah, sumber kita ini pakai metafora yang kuat banget. Ikatan antara arwah dan manusia itu kayak dijahit pakai kawat. Bayangin deh, kalau ditarik paksa, kan dua-duanya bakal luka parah, terutama manusianya. Makanya, proses pelepasannya harus bertahap, pelan-pelan, dan hati-hati.
Nah, ini nyambung ke kunci yang kedua. Bagian kita nih, tanggung jawab kita sebagai manusia, seni memaafkan yang sebenarnya. Penting banget buat kita bisa bedain keduanya. Maaf yang palsu itu, ya gitu, di mulut bilang iya aku maafin, tapi di hati masih dongkol, masih panas. Sementara maaf yang sejati itu adalah saat kita benar-benar melepaskan semua sakit hati dan dendam. Bukan buat orang yang nyakitin kita loh, tapi buat diri kita sendiri, biar hati kita bersih. Terus gimana caranya? Sumber ini ngasih 3 langkah praktis. Pertama, coba deh berprasangka baik sama Tuhan. Terima kalau kejadian menyakitkan itu diizinkan terjadi sebagai ujian atau pelajaran buat kita. Kedua, introspeksi. Coba lihat ke dalam diri. Jangan-jangan ada peran atau kesalahan kita juga di situasi itu. Dan yang ketiga, minta ampun sama Tuhan. Dan doakan orang yang udah nyakitin kita. Minta Tuhan bantu dia juga. Nah, 3 langkah ini kalau digabung, bisa banget bantu kita melepaskan beban di hati dan mutusin rantai dendam itu. Oke, ini poin yang penting banget ya, harus digarisbawahi. Memaafkan itu bukan berarti konsekuensinya hilang. Sama sekali bukan. Memaafkan itu urusan kita sama hati kita. Pelakunya, ya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mau itu di hadapan hukum manusia, atau nanti di hadapan hukum Tuhan. Setelah kita bahas panjang lebar, kalau misalnya kita cuma boleh ingat satu hal aja dari semua ini, maka inilah intinya. Kunci buat lulus ujian terakhir itu cuma satu. Hati yang bersih. Hati yang bebas dari keterikatan, bebas dari dendam, dan bebas dari ego. Punya hati yang bersih itu persiapan terbaik kita. Karena hati yang bersih itu yang bikin kita siap dan ikhlas untuk melepaskan semuanya, kapanpun waktunya tiba. Pada akhirnya, semua ini kembali ke diri kita masing-masing kan? Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi jawabannya dalam banget. Seandainya kematian datang hari ini juga, apa hati kita udah benar-benar siap untuk melepaskan semuanya?